Oke, jadi hari ini aku bakal lebih banyak share tentang keseharian aku dan klien-klien aku. Kan biasanya tuh lebih banyak perjalanan wedding-wedding mereka aja nih, kalau nggak belanja bahan kan. Jadi hari ini lebih kayak productive day with me. Gimana aku manage waktu aku, appointment sama mereka, fitting, konten, sampai kalau ada event-event nanti malam. Kalau ada cerita yang menarik dari setiap appointment nanti, bakal aku share. Ini yang lebih soft, cuman emang kalau misalkan acaranya nanti di ballroom dia nggak bisa terlalu sparkly. Jadi biar bisa tahu kayak kurang lebih nih jatuhnya pengen sengembang apa sih. Jadi ini baru selesai aja klien yang appointment pertama jam 9 dan dia udah request nih, dia nggak mau ada kamera sama sekali. Jadi tadi B-rollnya tuh bener-bener singkat banget, kayak lebih banyak ke akunya aja. Yang penting kalian bisa lihat ada sekilas activity dari appointment pertama tadi. Dan dia request buat bikin pakai bahannya itu yang bener-bener full beads. Acara kayak prom night gitu, dan acaranya itu di Hotel Westin. Jadi emang karena di ballroom tuh butuh banget yang bahannya sparkly, dan dress code-nya itu warnanya black kalau nggak salah. Jadi kita bakal lihat hasilnya nanti kayak gimana sambil kita mau masukin next kliennya kita di jam 10. Karena kita batasin kayak setiap klien itu cuman boleh maksimal tuh 1 jam. Jadi kalau misalkan mereka agak-agak telat dikit, waktunya agak sedikit kepotong karena bakalan ganggu schedule klien berikutnya. Karena tadi agak sedikit telat, dia tuh bentar banget. Terus sekarang kita udah masukin klien yang jam 10. Kita bakal lihat requestnya bakal kayak gimana. Segini ngembang? Yang mekar. Nggak terlalu polos banget aja sih, karena bahannya full satin. Klien kali ini, tadi dia juga sebenarnya weddingnya itu mepet banget, ternyata di bulan Juli awal-awal gitu. Jadi kurang lebih kan kita mesti kayak bikin waktunya tuh kurang dari sebulan sampai dia fitting pertama. Lihat pilihan bahannya ya. Kalau yang kayak kamu coba pertama, itu yang full beads ini tadi. Yang ini? Tapi gue nggak tahu ya Kak, misalkan udah jadi desainnya kelihatannya bakalan polos banget atau gimana gitu. Gambaran sih, tapi aku pengennya bahannya begini gitu. Ini wedding hijab, terus dia tuh suka banget sama yang simple-simple, jadi request bahannya itu full satin. Aku kayaknya itu. Yang clean aja ya, oke. Bener-bener polos banget, align gitu aja. Bahkan kayak hampir awalnya tuh nggak ada detail apa-apa, terus habis itu terakhir dia nambahin kalau mau ada drapingannya. Ternyata dia tuh udah ngikutin kita dari YouTube, dan pertama kali katanya dia tahu kita tuh dari YouTube Shorts. Menurut aku menarik banget, kayak biasanya tuh hampir semua klien taunya dari TikTok, kalau nggak Instagram. Belum ada sebulan kan kayak ngepost di YouTube, ternyata dari situ ngaruh banget, ada traffic yang bikin orang tuh jadi lebih aware sama kita, masuknya tuh dari YouTube Shorts. Kita masukin, iya. Thank you. Makasih. Seneng banget ketemu Cici. 1, 2, oke, 1. Terima kasih. Thank you. Next kita bakal appointment yang jam 11. Jadi yang jam 11 ini aku ada interview sama salah satu videographer, karena kita juga lagi nyari-nyari tim kreatif lagi. Nextnya itu bakal diisi lagi sama klien di jam 12. Jadi ini udah jam 12, bakal ada break dulu kurang lebih setengah jam buat kita makan siang. Habis itu langsung lanjut next klien lagi. Jadi aku ada kolaborasi sama salah satu lokal brand. Coba aku lihat mana yang paling oke. Dan aku belum bisa spill produknya itu apa dan brandnya itu apa. Si Queen tuh tadi barusan discuss sama aku kira-kira beberapa desain dari packagingnya dan botolnya, terus namanya itu mau seperti apa. Setelah dia propose dan riset dari beberapa brand lain, ada discussion aja sih, dan aku kasih dia feedback kira-kira apa yang perlu ditambahin. Nanti desain-desain itu bakal kita propose langsung juga ke brandnya. Jadi ini udah selesai lunchtime, terus sekarang kita mau lanjut ke next klien kita, udah nyampe di atas yang jam 1, dan hari ini dia mau final fitting bajunya dia.
Bright kali ini dia tuh sebenarnya cuman final fitting aja, fitnya tuh semua udah pas banget, tapi tiba-tiba dia request nih buat ada sedikit perubahan sebenarnya. Fullin Swarovski aja, ama di ini kayaknya nggak kelihatan juga kali ya, cuman kayaknya bagian ini ujungnya yang tadinya awalnya desainnya tuh simple, dia pengen tiba-tiba berubah jadi full kristal dan Swarovski. Dan dia nanya masih keburu nggak ya kira-kira kalau dalam waktu 1 minggu full dipayetin semuanya sampai bener-bener nyala gaunnya. Karena tadinya tuh Bride-nya memang pengen desainnya tuh simple, tapi tiba-tiba Moms of the Bride-nya bikin gaun yang bahannya tuh semua full glitter dan full payet, terus masih ditembakin lagi sama Swarovski. Beberapa saat setelah itu Bride-nya ngabarin kalau Bride-nya juga ganti desainnya, berubah total jadi yang dari cuman lace aja simple sampai full kristal juga. Akhirnya kan daripada dia sebagai bagian dari family ngerasa jomplang banget, dia juga mesti ganti kan. Tapi karena gaunnya udah terlanjur jadi, dia nanya ke kita aja gimana kalau bener-bener dibagusin. Terserah nih ke kita mau payetannya bentuknya seperti apa, detailnya, yang penting bener-bener bisa nyala, kelihatan nyatu lah sama Moms dan Bride-nya. Kita kasih dia saran, nanti difittingin lagi aja, jadi dia bisa lihat sendiri nih kira-kira nyalanya tuh udah cukup belum sih. Terus habis ini next aku bakal mau ke workshop juga buat ngecek beberapa gaun. Ini udah semua ya. Ini itu semua nama klien yang lagi on progress, lagi ongoing, itu dimasukin ke dalam sini semua nih. Jadi ini ada klien 1, 2, 3, 4. Nah ini jadi kayak kita ngecek nih, cari namanya di sini Shiva. Terus di sini udah ada notes, detail-detail, ukuran dadanya, ukuran pinggang, pinggul, detail ukuran badannya itu udah di notes di sini. Waktu dipatungin dicek lagi, waktu mau potong polanya dicek lagi, sampai potong bahan dicek lagi, dan final check itu adalah ketika sebelum kita masuk ke dalam fitting pertama. Jadi sebelum baju itu sampai di klien, kita make sure semua detail-detail setiap klien itu udah aman dan sesuai dengan permintaan dia di awal. Sekarang kita mau coba ngecek ke produksi yang di dalam. Nah ini aku mau nunjukin bagian belakangnya. Detail bordirnya udah ya? Udah. Ini sebenarnya belum selesai, tapi ini ada detail bordiran anggrek. Satu lagi, pinggul 1 udah maksimal. Tapi perubahannya lebih pendek lagi. Iya. Jadi ini udah selesai ngecek semua gaun-gaun yang di workshop. Habis ini kita mau balik ke kantor karena kita mau siap-siap buat next ada event salah satu klien kita kemarin yang kita bikinin juga gaunnya. Terus dia invite kita buat datang sekalian kita lihat langsung dia pakai gaun itu di acaranya. Nah, jadi kebetulan untuk event yang pertama ini udah ditulis di notes-nya kalau dress code-nya itu harus warna putih. Jadi dress-nya ini aku pakai Cora midi, tapi yang sleeveless seperti biasa. Style aku selalu sleeveless, jadi kita coba ganti yang ini. Jadi ini kita sekalian ngemil bentar karena dari tadi belum sempat makan dan udah ganti outfitnya sesuai dengan dress code request-nya mereka. Harus full putih. Jadi aku lagi pakai Cora midi white. Dan sekarang kita lagi siap-siap mau OTW ke tempat eventnya. Kita menghadirkan produk yang memang produk hydrating serum. Dia itu sangat unggul sekali dalam hydrating. Ini baru aja selesai acara launchingnya Glam Shine, acaranya Bunda. Terus sekarang kita mau lanjut ke event selanjutnya tuh ada di Henshin.